Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karim. Kalau seseorang itu melakukan perbuatan dosa, dosanya kecil, maka dia akan menjadi titik di api kecil. Dosa kecil lagi menjadi titik di api kecil lagi. Dosa-dosa kecil yang banyak, maka yang kecil-kecil tadi itu akan menjadi banyak juga. Ya. Kalau digambarkan kertas putih itu adalah apa yang ada di dalam dada kita, maka setiap orang itu melakukan perbuatan dosa, maka akan menjadi titik kode di dalam orang itu yang sudah saya bikin begini, terus dia cari tempat duduk ini di depannya kayak gitu pak, depannya apa calonnya ini, memang beliau ini nyari tempat sendiri, aku tak ada tempat apa. Wa man jaa bisani'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa dia berbuat keburukan, dia berbuat kejahatan, maka tidaklah dia fala yujza, tidaklah dia dibalas kecuali mislaha, kecuali setimbang dengan keburukan yang dia lakukan itu. Artinya apa? Orang itu kalau melakukan keburukan, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, dia akan mendapatkan balasan juga yang seimbang dengan kemaksiatan yang dia terima. Artinya apa? Semakin besar kemaksiatan yang dia lakukan, maka keburukan yang akan diterima juga akan semakin besar. Ya, sekarang, nanti aja kita lanjutin dulu. Dari sini sudah paham? Ini pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Kalau pertanyaan dalam bahasa Inggris kan tadi paham tuh. Jawabnya pahimna. Kalau bahasa Jawa tadi apa? Dongpora. Nah, gitu ya. Dongpora gitu. Nanti juga cari di TikTok. TikToknya tulis Geru Dongpora. Nah, gitu. Nanti ketemu. Baik. Ya, kita ini nyari begitu untuk misi pengajian gini, Pak. Ben ini menarik pula gak orang nonton bosen ini. Iya kan? Ngantuk. Kayak kan? Alhamdulillah sudah mulai tidak ngantuk. Nah, nanti ada resep. Nah, ini oke, kita lanjut. Di sini udah paham ya? Udah paham. Jadi kalau orang itu melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sekarang pertanyaan saya, ya kadang-kadang saya tak berdiri nggak apa-apa ya Pak ya. Nanti saya cuma bunyi. Enggak. Ya, jadi gini, pertanyaan saya, kita manusia, orang begini, maunya dapat kebaikan apa dapat keburukan? Kalau di sini dapat kebaikan, kira-kira orang di luar sana, ketika kita tanya, pengen dapat kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau saya bertanya kepada setiap orang, kalau saya bertanya, tiap orang itu kalau saya tanya, ingin dapat kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Sebenarnya nggak ada orang yang berharap dapat keburukan, nggak ada. Misalnya ya, kita ini mau pergi, ya, naik sepeda motor atau naik mobil yang agak jauh, pergi jauh. Nah, kira-kira ada nggak orang berharap kalau di jalan nanti setelah perjalanan sampai di sana dia dapat keburukan? Ada nggak? Tidak ada. Pastinya dapat kebaikan. Bahkan itu istrinya mendoakan, anaknya mendoakan, tak doanya moga-moga selamat. Nah, betul ya? Kalau di Jawa itu kadang-kadang supaya gitu, ibunya ikut-ikut mendoakan. Wes tak doanya selamat. Nah, gitu kan? Bukan hanya doa, kadang-kadang ibunya disuruh berbaring di depan pintu kan?
suruh berbaring di depan pintu, ya. Terus ibunya ngelangkai, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak begitu? Pernah ada nggak? Ada ya? Ustaz Jen pernah menemukan hal yang begitu? Ceritanya, yang pernah menemukan hal itu siapa, ada nggak? Nggak ada ya? Oh, ada ya, Ustaz juga. Pokoknya kalau urutnya itu di desa pasti menemukan begitu. Ya. Saya sendiri itu pernah digitukan sama ibu saya. Ya. Terus ben selamatnya dilangkai, istilahnya ditimbuli. Ya. Timbul apa? Timbuli muncul padahal. Nah, oke. Tapi anehnya, ini resep ini nggak dipakai. Orang itu ingin mendapatkan kebaikan, tapi kalau sudah berjalan bukan kebaikan yang dia lakukan. Pikirannya tidak dibersihkan, artinya tidak dibersihkan, perbuatannya tidak dibersihkan menjadi baik. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini gambarnya besar tapi ayatnya di situ, sebelah situ. Surat Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsana illa ihsan. Ya, nanti di situ tuh nanti fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini resep konsepnya Allah, rumus sudah. Rumus. Jadi satu kebaikan dibalas minimal 10 kebaikan. Rumusnya. Dari Allah itu begitu. Jadi Allah itu tidak mungkin membalas kebaikan manusia dengan keburukan. Bahkan Allah akan melipat gandakan balasannya. Gitu. Loh, ternyata ada orang yang mendapatkan ketidakbaikan. Tadi merasa apes tadi. Ya. Nih. Surat Al-Isra ayat 7. Surat Al-Isra ayat 7. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum wa in asaqtum falaha. In ahsantum, jika kamu berbuat kebaikan, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau orang itu berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan menimpa dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya dia pasti akan mendapatkan kebaikan itu. Seperti yang kebaikan yang dia lakukan, bahkan dia akan mendapatkan 10 kali lipat minimal. Wa in asaqtum, tetapi kalau kamu melakukan perbuatan buruk, falaha, maka kamu akan mendapatkan keburukan seperti itu juga, atau yang seimbang dengan keburukan yang kamu lakukan. Nah, kalau biasanya orang suka nipu orang, suka bohongi orang, suatu saat dia akan dibohongi orang juga. Jadi kalau pada saat dia dibohongi orang, jangan salahkan orang yang membohongi orang itu. Kok dia itu pegawaiannya bohongi orang? Biasanya dia berdusta. Kalau berjanji dia selalu ingkar, maka ketika dia membuat perjanjian dengan orang lain yang diharapkan janji itu dia dapat kebaikan, tapi orang lain yang akhirnya mengingkari. Kalau sudah seperti itu, dia menganggap bahwa orang lain itulah yang telah berjanji dan dia yang mengingkari, bukan dirinya. Dia yang berjanji, dia yang mengawali, dia pula yang mengakhiri. Dia yang berjanji, dia pula yang mengingkari. Oh, aku juga ya. Lagi-lagi. Kok selalu nyambung ya? Tapi bahasanya kan begitu gitu. Tuh. Nah, kadang-kadang yang disalahkan orang lain gitu. Orang nggak pernah muhasabah atas apa yang dia lakukan sendiri. Oh, kalau aku ini dapat keburukan, apa ya yang keburukan yang sebelumnya telah aku lakukan? Mestinya begitu. Ini kalau resepnya Al-Quran gitu. Resepnya Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau orang itu mau ngikutin resepnya Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya dia, pasti dia selamat, pasti dia selamat. Bukan hanya selamat, beruntung, dia pasti beruntung. Humul muflihun. Dia pasti menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi karena dia banyak berbuat menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, maka dia menjadi tidak beruntung. Di dunia aja begitu, apalagi di akhirat. Gitu. Wa in asaqtum falaha. Kalau kalian berbuat keburukan atau kejahatan atau kemaksiatan, falaha, maka perbuatan burukmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Gitu. Ngunduh wae pakati. Barang siapa menanam dia menuai.
Dari sini bisa dipahami. Paham itu? Dong orang. Lanjut lagi. Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin, dan musibah apa saja yang telah menimpa kamu, maka sebenarnya itu adalah bagi maka sahabat aydikum. Itu semuanya disebabkan karena ulah kamu sendiri, karena perbuatan dari tangan kamu sendiri. Kalau orang itu dapat keburukan, dapat musibah, jangan salahkan orang lain dulu, muhasabah dulu, berkaca dulu. Ayah saya dulu bilang belum kamu di sini, tidak ingin belum kamu di sini sebenarnya dalam beliau. Maksudnya itu berkata gini, karena kalau kita melihat gibah gini ini nggak bisa langsung. Ternyata saya itu bisa melihat gibah, gibah nggak? Gibah. Saya itu baru tahu gibah saya ketika saya potong rambut. Iya. Jadi ketika saya potong rambut di sana, itu baru tahu gibah saya. Kenapa? Karena di belakang saya juga ada kaca. Ya. Jadi kalau ada tempat potong rambut atau bahasa kerennya barbershop, betul ya? Itu barbershop itu apa? Barbershop, potong rambut. Ya, itu di belakang yang ada kacanya, di depan ada kacanya, saya baru lihat gibah saya. Begitu saya lihat ketika saya gondol, ternyata gibahku jeglong. Tahu nggak jeglong? Jeglong. Nah, kata orang-orang dulu, uang elek gibah yang jeglong itu uangnya mau di. Nah, itu termasuk uang masjid dari. Karena orang-orang dulu nanti yang merasakan yang merasakan kalau orang lain ngomong aku tidak begitu penglihatnya ngomong jadi kita itu nggak bisa menentukan diri kita seperti apa yang menilai itu bukan nah jadi kesalahan-kesalahan yang menimpa kamu itu disebabkan karena perbuatan dari kamu sendiri. Bahkan dicoba wa yakfu an katsirin, Allah itu memaafkan sebagian besar kesalahan kamu. Itu pun padahal Allah sudah memaafkan sebagian dari kesalahan kamu. Loh, kalau misalnya Allah itu nggak memaafkan sebagian kesalahan-kesalahan kita, maka musibah itu yang menimpa dirinya itu jauh lebih besar saja namanya. Tidak ada orang itu diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Isik Rasulullah, tahu Rasulullah berkeluh kesah, masih berkeluh kesah. Kami kenapa? Berapa menit? 4 bulan kan ini slide saya 2 slide, ini masih slide ke sini. Jadi masih panjang. Ikuti aja satu persatu penampilan dari slide saya. Ya. Saya jelaskan dulu biar penasaran. Ya. Oke. Dari sini udah paham? Paham tuh? Wah. Keren ya? Wah itu bahasa Malangnya hitam kok kadip. Nah jawabnya kadip hitam. Nah itu gak ngerti. Kemarin tuh saya ke Sulawesi ditanya bahasa Malang katanya ada kan? Wah kadip hitam itu. Loh apa itu? Kadip hitam, kadip itu tidak, hitam itu ngerti. Oh ngerti. Nah masih ada lagi. Ini surat Yunus ya. Surat Yunus ayat 44. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an, walakinan nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah itu tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Enggak ada sedikit pun Allah itu berbuat zalim kepada manusia, itu enggak ada. Ya, walakin akan tetapi an-nasa, manusia itu sendirilah ya. Anfusahum ya, dirinya sendiri yadhlimun. Yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi dia sendiri yang menzalimi itu. Kalau dia celaka, bukan Allah yang memberikan kecelakaan,
Ya, kalau dia sengsara, bukan Allah yang memberikan kesengsaraan, tapi dirinya sendiri. Urip kan bisa soro dong, susah ini. Mau harus ditakdirnya soro ya kayak aku ini. Wes lapo oleh soro dong. Boleh penggawean rono, ya. Cari pekerjaan di sana, gagal maning. Ya kan? Cari pekerjaan di sana, gagal maning. Kesana kemari gagal. Ojo maning pekerjaan, berumah tangga gagal maning. Sopo wong? Dia katanya, yo aku iki katanya dia begitu. Seakan-akan dia itu menjadi orang yang paling sengsara, paling menderita. Enggak ono wong sing penderitaan kayak aku ini dulu tahu. Ya, aku ya gitu dia ceritain. Padahal hidupku penuh dengan penderitaan. Dalam ini juga tidak saya lakukan. Nih, ya. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya, kepada hambanya, kepada manusia. Manusia itulah sendiri yang berbuat zalim pada dirinya sendiri. Allah itu ingin hidupnya manusia ini semuanya, semua manusia ini hidupnya bahagia. Allah itu ingin hidupnya manusia ini di dunia baik, di akhirat juga baik. Maka Allah juga ngajari doa supaya dia dapat kebaikan. Apa doanya? Itu doa iso satu jagat. Apa doanya satu jagat? Robbana atina fid dunya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Robbana ya Rabb, ya Tuhan kami, atina, datangkanlah kepada kami di dunia ini hasanah, itu kebaikan. Hasanah, kebaikan. Menjaga di hasanatin, barang siapa datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, maka dirinya akan mendapatkan 10 kebaikan. Tapi dia hanya berdoa saja, berdoa Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku mau berdoa setiap sholat 5 waktu tak waca. Nah, ini setiap sholat 5 waktu setelah selesainya doa ini dibaca nggak? Dibaca ya? Di rumah itu pun masih dibaca. Tapi kok oleh apa itu? Berarti gak mandi tuh ngomong ini. Ada yang begitu. Atau bukan doanya dia yang gak mandi, dia yang memang itu tadi didapatkan sengsara. Dan nasib Tuhan, nasib dia meratakan nasib. Padahal nasibku dan nasibmu begini, dialah. Tapi tidak nasibku dan nasibmu begini, dialah. Oke, kita lanjut. Jadi Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tidak ada. Manusia sendiri yang berbuat zalim. Kita lanjut. Ini slide ke-10. Kita menginjak slide ke-11. Kita lihat. Jadi, coba perhatikan gambar ini lagi muncul gambar magnet lagi. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan. Ya, dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan. Itu biasanya kalau kita diskusi atau seminar itu kata-katanya akhirnya begitu. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa ya, kalau kita ini selalu berbuat baik, maka yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Dan kalau kita ini berbuat buruk, maka yang akan datang kepada kita adalah keburukan juga. Artinya adanya magnet kebaikan di dalam diri kita. Kita ini mau menjadi magnet kebaikan, yang kebaikan-kebaikan yang ada di luar di sana, yang kita masih melihatnya atau kita mengangan-angankannya, itu datang kepada kita atau tidak, masuk tertarik, kesedot ke dalam diri kita atau tidak. Ya, itu kalau menjadi magnet kebaikan, itu bergantung dari kita. Apakah justru yang akan disedot oleh diri kita itu adalah keburukan-keburukan yang ada di luar sana? Ada orang, ini berkali-kali mungkin saya selalu omongkan, karena manusia itu tidak sedikit yang jatuh ke lubang yang sama lebih dari satu kali. Betul tidak? Betul tidak? Kalau belum dijawab, takokin aja. Betul tidak? Tidak betul. Jadi tidak sedikit orang itu yang jatuh pada lubang yang sama. Artinya itu gagal pada kegagalan di amalan yang sama lebih dari satu kali. Tidak sedikit. Wes ngono lho dhisik ya wis tau mlakukan ngono. Ya ora ngono kok sing dilakoni. Coba.
Apa dia nggak berkaca? Sekarang coba saya bertanya. Ketika saya bertanya, mohon dijawab. Ya, tapi jawabnya sesuai pertanyaan saya, jangan saya dibalik lagi. Kalau Ustaz bertanya, coba tanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah, gitu. Jadi nanti saya bingung. Saya bertanya ke bapak-bapak, kok suruh bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya. Oke. Kita ini coba kalau kita suruh memilih diri kita ini maunya menjadi magnet kebaikan atau menjadi magnet keburukan. Magnet kebaikan artinya apa? Itu bawahnya berbagai kebaikan yang ada di luar itu ternyata mendatangi kita karena kesedot dengan kebaikan yang kita lakukan. Satu kebaikan yang kita lakukan itu bisa menyedot kebaikan yang di luar sana untuk datang mendatangi kita. Tadi apa yang saya tadi? Bahkan bukan hanya itu, 10 sampai 700 kali lipat diberi kesempatan oleh Allah. Hanya 700 kebaikan-kebaikan di sana itu sebenarnya bisa datang kepada kamu. Tapi kenapa di sana banyak kebaikan nggak pernah mendatangi kita? Why? Why itu nggak apa? Kenapa? Bukan kenapa? Kenapa kebaikan-kebaikan tidak mendatangi kita justru datang kepada orang lain? Karena mungkin berbeda magnetnya. Magnet orang lain tadi seperti sangat kuat terhadap kebaikan, sehingga kebaikan itu kalau kepada dia selalu datang. Tapi kenapa kalau kepada kita ini selalu datang dan pergi? Pertanyaan yang perlu kita pecahkan di sini. Ini materi anti galau. Kalau kita bisa tahu konsep hidup begini, insya Allah kita ini anti galau. Jadi materi-materi saya itu selalu memberikan konsep hidup kita ini supaya anti galau. Kalau tidak ada itu, dia akan merasa kehilangan yang banyak. Nah di sini setelah anti galau ada bilang bening hati itu jadi anti galau. Ini juga pertanyaan dulu, bapak-bapak mungkin kenal ada seorang penghulu namanya Pak Anas. Ini viral, ya kan? Bener ya? Kan viral Pak Anas. Viral Pak Anas. Pak Penghulu itu yang bukan nikahkan. Penghulu itu adalah punya juga. Pak Penghulu, tolong dong nikahkan dia. Pak Anies tuh ketika menikahkan saya mengikuti beberapa kali secara live langsung ketika beliau menikahkan teman beliau, dan saya mengikuti beberapa YouTube beliau. Ternyata ada beberapa pertanyaan yang selalu beliau ulang-ulang, dan ternyata itu juga yang ditanyakan oleh penghulu-penghulu yang lain. Misalnya Mas sama Mbak ini memang sudah niat untuk membangun rumah tangga, terus sudah benar-benar senang, sudah cinta, tanya masnya, ya cinta nggak sama Mbak ini calon istri ini cinta nggak, senang nggak, senang, benar-benar senang, super, gitu ya. Nah sekarang mbaknya senang nggak sama masnya, senang. Apa yang kamu senangi dari masnya? Katanya. Itu coba dia tutup. Apa yang kamu senangi dari mana? Bingung. Terus dia jawab semuanya. Semuanya kamu senangi. Pasti ada yang tidak kamu senangi. Semuanya saya senang Pak Ustaz. Pasti ada yang tidak kamu senangi. Pasti ada dalam diri mas ini. Pasti ada. Nggak ada. Allah pasti ada. Nggak ada Pak Ustaz. Pasti ada. Apa ya Pak Ustaz? Yang kamu tidak senang dari mas adalah ketika mas nanti menikah lagi. Kamu senang nggak? Senang aja. Jadi sudah sama-sama senang, saling cinta. Orang kalau sudah saling cinta, saling senang, kira-kira kalau ingin membentuk rumah tangga yang bahagia atau yang menderita? Bahagia kan? Ada nggak orang ingin rumah tangga itu keluarganya ingin menderita? Ada nggak? Nggak ada, pasti ingin bahagia. Tapi makanya ada nggak keluarga-keluarga yang akhirnya berantakan, keluarga yang penuh dengan penderitaan? Wes hidup dalam satu rumah, isinya saling benci, saling caci, saling maki. Ada masalah dikit, ini goro-goro Mamulo. Dia bilang, aku kan harus ngomong. Itu goro-goro perkara anak, tukaran perkara apa?
nafkah tukaran, ya, mana saja perkara TV tukaran, gara-gara perkara ribet, ya kan? Perkara HP tukaran, perkara masakan tukaran. Jadi tidak ada yang benar. Jadi sampai mau masak kok kurang asin. Ulang balik ulang. Makan semua masak deh. Kopinya kurang manis. Gaya kopi juga. Jadi apapun bisa dibahan. Padahal dulu ininya bahagia. Tidak sesuai kenyataan. Kenapa? Itu perlu ditanyakan baik. Perlu dicari. Ternyata memang adalah tidak kuatnya magnet kebaikan yang ada pada diri masing-masing. Justru yang kuat adalah magnet keburukan yang ada di masing-masing. Jadi isinya murid-murid kok gak tambah.